Jadi teman-teman, sekarang ini kami kebetulan lagi ada di Pulau Bali dan kayaknya akan menarik kalau kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan Pulau Bali dan budaya setempatnya. Teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan yang namanya leak. Jadi di sini kita akan membedah tuntas soal sejarah, asal-usul dan juga fakta lapangan mengenai leak. Nah, di platform media sosial, di film-film horor ataupun cerita dari mulut ke mulut, leak itu seringkali digambarkan sebagai sosok hantu bertaring panjang, terus matanya besar dengan lidah yang menjulur, dan mereka terbang di malam hari mencari darah. Jadi di sini teman-teman kita harus meluruskan akal sehat kita. Jadi ternyata ada fakta antropologis dan juga teks-teks kuno atau yang dinamakan lontar di Bali secara tegas di situ menyatakan ada satu hal yang mutlak, bahwa leak ini bukanlah hantu. Leak juga bukan jenis jin dan leak bukan siluman. Leak ini adalah manusia. Leak adalah sekumpulan orang atau sekelompok orang, bisa laki-laki, bisa perempuan, yang mereka ini mempelajari, mempraktekkan, dan juga menguasai sebuah cabang ilmu spiritual tingkat tinggi peninggalan leluhur Nusantara. Dan semua yang akan kita bahas di sini ini didasarkan pada naskah-naskah kuno seperti Lontar Pangiwa, Lontar Cambra maupun dari catatan sejarah Kerajaan Kediri dan juga filosofi agama Hindu Bali. Jadi kita bedah arsip ini secara logis, secara ilmiah dan langsung pada intinya. Teman-teman, setiap tempat punya cerita dan setiap cerita selalu ada hikmah. Kita gali kembali apa yang sebenarnya terjadi di segmen trauma, tragedi umat manusia. Nah, sebelum kita masuk ke sejarahnya, kita harus paham dulu definisi bahasanya. Kata leak yang kita kenal sekarang ini sebenarnya adalah penyebutan awam. Dalam literatur kuno dan juga bahasa Bali halus, kata yang lebih tepat digunakan itu adalah leak. Ada beberapa penafsiran linguistik tentang asal kata ini. Beberapa budayawan itu menyebutkan bahwa kata le itu berarti penyihir atau ahli spiritual, dan a itu berarti keburukan atau kejahatan. Tapi tafsir yang lebih akademis menyebutkan bahwa kata lea berasal dari akar kata lina yang berarti lenyap, menghilang atau berubah wujud. Dalam sistem kepercayaan dan juga struktur keilmuan spiritual di Bali, ilmu gaib itu teman-teman dibagi menjadi dua jalur utama yang saling menyeimbangkan. Jalur pertama disebut aji panengan atau ilmu kanan. Nah, ini adalah ilmu yang bertujuan untuk pengobatan, penyembuhan, perlindungan, dan juga untuk kebaikan. Praktisinya itu seringkali disebut balian atau dukun penyembuh atau pemangku. Nah, jalur kedua ini disebut aji pangiwa atau ilmu kiri. Nah, ilmu leak itu posisinya mutlak di jalur aji pangiwa ini. Ilmu kiri ini adalah ilmu yang sifatnya merusak, menguji dan juga punya kemampuan untuk mengubah wujud fisik atau memproyeksikan energi astral ke dalam bentuk-bentuk yang mengerikan. Jadi orang-orang yang mempelajari aji pangiwa ini yang secara sosial disebut sebagai seorang leak. Jadi sekali lagi bahwa leak adalah status atau gelar bagi seorang manusia yang mereka ini memang sedang mendalami aji pangiwa. Ketika siang hari mereka itu hidup normal, kayak manusia biasa, ya bisa jadi mereka itu adalah tetangga kita. Bisa jadi mereka juga pedagang di pasar atau bahkan dia adalah tokoh masyarakat. Nah, misteri mereka ini baru terbuka ketika matahari sudah tenggelam atau ketika malam hari. Nah, dari mana ilmu leak ini berasal? Apakah murni dari Bali? Jadi fakta sejarah menunjukkan bahwa akar utama dari ilmu leak ini justru berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di sekitar abad ke-11 Masehi. Dan jejak sejarah terkuat dari ilmu ini mengarah pada pemerintahan Raja Airlangga yang memimpin kerajaan Kahuripan. Itu pusatnya di wilayah Jawa Timur kalau sekarang. Dan ini sekitar tahun 1006 sampai 1042 Masehi. Jadi pada masa pemerintahan Airlangga itu ada sebuah wilayah yang bernama Dirah. Kalau sekarang itu diperkirakan wilayah ini berada di wilayah Kediri. Nah, di wilayah Dirah ini
waktu itu hiduplah seorang janda sakti mandraguna yang namanya itu sangat melegenda sekali. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama ini. Namanya itu Calon Arang atau Waluna Tengdira. Nah, Calon Arang ini mempunyai seorang putri yang sangat cantik sekali, namanya Ratna Manggali. Tapi waktu itu nggak ada satupun pemuda di kerajaan ini yang berani melamar Ratna Manggali karena mereka takut sama ibunya. Karena ibunya, yaitu Calon Arang ini, dia itu dikenal sebagai penganut aliran spiritual Bhairawa Tantra. Dan Bhairawa Tantra ini juga pernah kami singgung di channel Kembara Sunyi. Bhairawa Tantra Tantrayana yang ilmu ini tuh dikenal sangat ekstrim sekali. Jadi aliran ini itu adalah bentuk sinkretisme antara ajaran Hindu sekte Siwa dan juga Buddha Tantrayana. Yang ritualnya itu seringkali melibatkan kuburan, darah, dan juga pemujaan kepada Dewi Durga, yaitu manifestasi kemurkaan dari Dewa Siwa. Jadi ketika Calon Arang ini merasa putrinya itu dihina karena nggak laku-laku, Calon Arang marah di situ, dia murka. Dan berdasarkan babat Calon Arang, dia sama murid-murid perempuannya itu pergi ke kuburan di malam hari, dan di kuburan itulah mereka menari-nari, memuja Dewi Durga, dan selanjutnya mereka menyebarkan wabah penyakit mematikan. Dan itu tersebar ke pelosok kerajaan Kahuripan. Nah, jadi rakyat Airlangga banyak yang mati berkelimpangan. Kalau istilahnya itu isu loro sore mati. Nah, ilmu yang dipraktekkan oleh Calon Arang dan juga murid-muridnya inilah yang merupakan cikal bakal murni dari ilmu leak atau aji pangiwa ini. Nah, Raja Airlangga itu akhirnya harus mengutus seorang pendeta sakti bernama Empu Barada untuk bisa mengalahkan Calon Arang dan menetralisir lagi ilmu hitam tersebut. Terus bagaimana ilmu dari Kediri ini, dari Jawa Timur itu bisa menyeberang dan sampai mendarah daging di Pulau Bali? Nah, jadi gini teman-teman, sejarah berlanjut ke beberapa abad setelahnya, tepatnya pada masa keruntuhan Kerajaan Majapahit di abad ke-15 Masehi. Jadi ketika Majapahit ini runtuh, akibat desakan pengaruh politik dari internal mereka sendiri dan juga memang ada kabarnya waktu itu penyebaran Islam di Tanah Jawa ini sudah mulai menyebar dan sampai masuk ke Kerajaan Majapahit, terjadilah di situ eksodus besar-besaran. Jadi para pendeta, para bangsawan, seniman, termasuk juga empu-empu pembuat keris dan juga para praktisi spiritual dari Majapahit itu menyingkir. Dan mereka memindahkan pusat kebudayaan mereka ini ke timur, yaitu ke Pulau Bali. Bali di masa-masa itu menjadi benteng terakhir yang menjaga kemurnian ajaran Hindu-Buddha peninggalan Majapahit ini. Dan dalam eksodus besar-besaran itulah, kitab-kitab lontar kuno yang memuat berbagai macam ilmu pengetahuan itu juga ikut dibawa nyebrang ke Selat Bali itu. Nah, di antara tumpukan-tumpukan lontar pengobatan, ada juga lontar-lontar arsitektur dan juga lontar agama. Di situ terselip juga kitab-kitab lontar yang mengajarkan aji pangewa warisan dari Bhairawa Tantra peninggalan era Calon Arang ini. Jadi di Pulau Bali yang kondisi geografis dan juga spiritualnya itu sangat mendukung sekali, ilmu pangiwa ini nggak lenyap, tapi malah semakin tumbuh subur, beradaptasi dengan sistem kepercayaan lokal, dan akhirnya berevolusi jadi struktur ilmu kebatinan yang sangat terorganisir, yang sekarang kita kenal sebagai ilmu leak. Nah, bagi orang dari luar Bali, mungkin pernah muncul pertanyaan yang sangat logis. Kalau memang ilmu leak itu adalah ilmu kiri, yang seringnya itu menyakiti orang dan menyebarkan penyakit, kenapa aparat desa adat atau para pendeta di Bali ini nggak memusnahkan ilmu itu sampai ke akar-akarnya? Dan kenapa lontar-lontarnya itu nggak dibakar? Jadi teman-teman, disinilah kita harus memahami fondasi terdalam dari agama Hindu Dharma di Bali. Fondasi itu bernama Rwabineda. Rwabineda ini secara harfiah itu berarti dua yang berbeda atau dualisme kosmis. Masyarakat Bali itu sangat meyakini bahwa alam semesta ini tuh dibangun atas dasar keseimbangan yang mutlak. Misalnya ada siang, ya ada malam. Ada laki-laki, juga ada perempuan. Jadi ada kebaikan, dharma, dan pasti ada keburukan juga. Ada kanan atau panengan dan harus ada kiri juga, ada pangiwa. Jadi dalam hukum keseimbangan ini, aji pangiwa atau ilmu laya itu diposisikan sebagai elemen penguji. Mereka meyakini bahwa tanpa adanya ilmu kiri, maka ilmu kanan nggak akan pernah bisa berkembang. Jadi kalau misalnya nggak ada orang yang mempraktikkan ilmu penyakit dan teluh ini, maka fungsi dukun penyembuh dan juga pemangku ini akan mati. Karena nggak ada penyakit gaib yang perlu disembuhkan.
Jadi pada akhirnya leak ini adalah manifestasi dari energi negatif alam semesta yang diizinkan ada oleh Sang Pencipta. Dan ini semata-mata untuk menjaga keseimbangan. Menghancurkan ilmu leak sama saja dengan mencoba menghancurkan malam hari. Dan itu melanggar hukum alam. Karena itulah di Bali ilmu leak ini nggak pernah diberantas secara menyeluruh, melainkan dikendalikan dan dilawan menggunakan kekuatan pandangan supaya skalanya itu nggak merusak tatanan masyarakat. Dan ini adalah bentuk perang dingin spiritual yang abadi dan terus berlangsung di Bali. Nah, sebagai sebuah ilmu pengetahuan kuno, leak itu nggak dipelajari melalui bisikan setan yang tiba-tiba datang. Ilmu ini dipelajari secara sistematis lewat teks-teks kuno yang ditulis di atas daun lontar menggunakan aksara Bali. Jadi ada puluhan, bahkan mungkin ada ratusan lontar yang memuat ajaran Aji Pangiwa ini. Beberapa lontar yang paling terkenal dan sering menjadi referensi utama bagi para praktisi leak antara lain adalah yang pertama lontar Cambrabera. Lontar ini adalah salah satu yang paling populer. Di situ mengajarkan bagaimana sang praktisi itu bisa berubah wujud menjadi anjing kurus misalnya. Dan yang kedua adalah lontar Durga Pinanjara. Di situ diajarkan teknik-teknik perlindungan ilmu hitam tingkat tinggi dan pemujaan kepada Dewi Durga. Dan yang ketiga adalah lontar Ratuning Kawisesan. Lontar ini yang memuat mantra-mantra penguasaan energi dan bagaimana mengalahkan musuh dari jarak jauh. Dan yang keempat adalah lontar Pangiwa dan lontar Pangiwa Tengen. Ini adalah buku panduan dasar sampai lanjutan mengenai tata cara menjadi leak, syarat-syarat ritualnya seperti apa dan pantangannya juga seperti apa. Dan lontar-lontar ini nggak dijual bebas di toko buku. Lontar ini adalah warisan rahasia yang harus diturunkan di dalam garis keluarga tertentu, misalnya dari kakek ke cucu, atau diberikan oleh seorang guru ke murid yang sudah disumpah. Dan proses pembelajarannya ini juga sangat berat. Jadi di situ seorang murid ini harus menghafal aksara-aksara magis, dia harus juga menguasai mantra dalam bahasa Kawi atau Bali kuno, dan harus mampu juga mengendalikan energi di dalam tubuhnya sebelum dia bisa mengubah energi ini jadi wujud fisik di alam nyata. Dan ini adalah ilmu sains spiritual, bukan sekedar mantra asal-asalan. Fakta lapangan membuktikan bahwa ilmu leak ini mempunyai hierarki atau tingkatan kurikulum yang sangat ketat. Dan nggak semua leak itu sama. Tingkatan ilmu seorang leak itu bisa dilihat dari kemampuan mereka merubah wujud pada saat mereka melakukan proyeksi energi di malam hari. Contohnya leak ngudah atau ini bisa dibilang tingkat dasar. Nah, ini adalah praktisi yang baru belajar. Pada tingkatan ini mereka itu baru bisa mengubah energi astral mereka itu menjadi wujud binatang-binatang biasa di sekitar lingkungan manusia. Dan wujud yang paling sering dipakai itu adalah monyet dengan ukuran yang besar, atau misalnya anjing liar yang agresif, bisa juga babi hutan, tikus, maupun ayam jago. Dan karena masih di tingkat dasar, batas jelajah mereka itu belum terlalu jauh dan energi serangan mereka masih relatif lemah. Dan ada lagi yaitu leak kerep atau tingkat yang menengah. Nah, pada tingkatan ini sang praktisi itu sudah mulai menguasai elemen api dan mulai bisa mengubah wujud jadi benda-benda mati atau fenomena alam. Dan wujud yang paling populer di masyarakat ini adalah fenomena ndas leak. Jadi ndas leak itu berupa kepala manusia terbang dengan organ dalam yang masih menggantung. Di situ kadang-kadang juga menyala mengeluarkan api. Nah, fenomena ini sering kelihatan kayak bola api merah atau kebiru-biruan yang melayang-layang di atas pohon dan persawahan di malam hari. Nah, selain bola api itu mereka juga bisa merubah menjadi pohon pisang yang bisa berjalan ataupun burung garuda. Nah, yang selanjutnya adalah leak pamungkas. Ini adalah tingkatan yang paling atas. Tingkatan master atau guru besar dalam Aji Pangiwa ini. Praktisi pada level ini itu jumlahnya sangat langka sekali. Mereka di sini mampu memproyeksikan energinya jadi wujud yang nggak masuk akal secara fisika. Contohnya mereka itu bisa berubah menjadi menara pengusung jenazah yang tingginya belasan meter itu. Dan ini dia bisa berjalan tanpa ada yang memikul. Dan puncaknya, wujud yang paling menakutkan adalah wujud rangda atau celuluk yang sangat besar dan punya daya hancur dengan tingkat tinggi. Di level ini mereka itu sangat dihormati bahkan oleh para praktisi aji panengan atau dukun-dukun putih. Terus bagaimana proses mekanis dari perubahan wujud itu terjadi? Kapan seorang leak itu beraksi? Jadi aktivitas utama seorang leak itu selalu dilakukan pada malam hari. Biasanya lewat dari tengah malam.
Dan pusat atau tempat mereka berlatih dan juga mengambil energi gaib ini adalah setra, yaitu kuburan desa adat. Dalam tradisi masyarakat Bali, kuburan itu bukan hanya tempat untuk meletakkan mayat. Jadi kuburan adalah stasiun energi yang sangat kuat, tempat di mana tubuh manusia itu kembali ke alam dan tempat bersemayamnya energi Dewi Durga. Seorang penganut ilmu leak itu akan keluar dari rumah secara diam-diam tanpa ada yang tahu. Terus tubuh fisik mereka itu seringkali tetap berada di kamar tidur dalam kondisi ya kayak orang tidur atau kayak orang yang bersemedi. Terus sementara itu energi spiritual atau badan halus mereka ini akan memproyeksikan diri mereka untuk keluar. Jadi di situ mereka akan ke kuburan dan di sana mereka akan membuka pakaian, melakukan tarian-tarian magis dan mereka harus merapal mantra dari lontar pangiwa ini dan akhirnya menyerap energi kegelapan dari kuburan tersebut. Proses pengubahan wujud ini disebut dengan istilah ngereh. Pada saat ngereh inilah wujud astral mereka itu berubah jadi bola api, ada juga yang berubah jadi babi, anjing, ataupun wujud menyeramkan yang lain. Terus mereka terbang mencari sasaran atau sekedar untuk menguji ilmu mereka ke desa-desa tetangga. Dan salah satu mitos paling terkenal dan paling mengerikan tentang leak adalah bahwa mereka ini suka mencari darah bayi yang baru lahir. Mereka juga suka memakan janin dari perut ibu hamil, atau nyari tumbal mayat. Nah, kita harus membedah mitos ini dari kacamata esoterik atau ilmu kebatinan. Dalam ilmu spiritual timur, darah, janin, dan juga bayi yang baru lahir itu dianggap sebagai entitas yang mempunyai energi murni tertinggi dan belum tercemar oleh dosa duniawi. Jadi bagi beberapa praktisi aji pangiwa yang menganut aliran keras atau bagi mereka yang salah jalan, kayak misalnya mereka yang jadi penganut ilmu hitam murni untuk kejahatan, memakan energi murni dari janin atau bayi itu diyakini bisa mempercepat kenaikan tingkat kesaktian mereka secara drastis atau untuk memperpanjang usia gaib mereka. Tapi kita harus garis bawahi bahwa leak sejati yang memahami filosofi tinggi itu mereka jarang melakukan pembunuhan fisik secara brutal seperti itu. Kebanyakan dari serangan leak nggak bersifat memakan darah secara harfiah seperti kayak vampir-vampir di film Hollywood. Jadi serangan mereka itu lebih bersifat penyakit non-medis. Mereka ini mengirimkan energi negatif yang biasa disebut teluh atau desti ke korbannya. Korban di situ akan mengalami sakit parah yang nggak bisa didiagnosis oleh dokter rumah sakit. Di situ perut korban akan membesar dan biasanya disertai juga dengan muntah darah atau badannya itu tiba-tiba mengecil kayak tulang yang berbalut kulit. Nah, tujuan mereka ini adalah membuat korban itu menderita atau meninggal secara perlahan sebagai bentuk unjuk kekuatan. Bisa jadi juga untuk balas dendam atau pesanan dari orang lain. Jadi bagi masyarakat tradisional Bali, ibu hamil atau bayi yang baru lahir ini sangat rawan terkena serempetan energi negatif dari leak yang sedang lewat waktu itu. Makanya di Bali ini ada tradisi ketat di mana orang tua akan meletakkan bawang merah, bawang putih, cabai, atau benda-benda tajam kayak misalnya seperti gunting, pisau kecil, dan itu diletakkan di dekat tempat tidur bayi. Atau bisa juga mengikatkan benang tridatu, benang 3 warna. Ini sebagai penangkal energi dari praktisi pangiwa yang berkeliaran di malam hari. Jadi di Bali ini kalian nggak bisa sembarangan menuduh tetangga kalian sebagai leak. Ini adalah aturan adat dan hukum sosial yang sangat ketat dan tidak tertulis. Meskipun dalam desa adat, warga mungkin bisa mencurigai bahwa oh itu si A atau si B ini adalah seorang praktisi leak. Mungkin karena di situ warga sering melihat ada bola api yang sering terbang keluar dari atap rumah. Tapi warga ini nggak akan pernah berani main hakim sendiri. Dan kalian ini nggak akan bisa menemukan berita di Bali ada warga yang dituduh leak terus rumahnya misalnya dibakar massa atau orangnya dibunuh seperti kasus pembunuhan dukun santet di daerah lain di Indonesia. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena hukum pembuktiannya itu nggak ada secara fisik. Dan warga Bali sangat menjunjung tinggi etika spiritual. Pertarungan melawan leak adalah murni perang gaib. Kalau ada warga yang sakit dan mereka yakin serangan itu akibat serangan leak, keluarga korban nggak akan melapor ke polisi atau melabrak langsung rumah orang yang dicurigai. Keluarga korban akan membawa orang yang sakit itu ke rumah seorang dukun. Dan di rumah dukun Balian ini, perang terjadi. Sang Balian itu akan menggunakan aji panengan untuk melacak dan juga untuk menyerang balik energi leak tersebut.
Dan pertarungan ini itu terjadi di dimensi astral. Pertarungannya itu berupa adu mantra, adu kekuatan energi batin, maupun adu dukungan leluhur. Jika misalnya sang balian ini menang, ilmu telu itu akan kembali ke pembuatnya. Dan sang leak biasanya akan sakit parah keesokan harinya secara fisik. Atau bahkan bisa meninggal karena energinya hancur. Dan ini adalah sistem peradilan spiritual yang bekerja secara senyap dan diakui keabsahannya dalam tatanan sosial masyarakat Bali. Nah, ada kejadian nyata yang pernah terjadi yang mau kami ceritakan di sini. Kejadiannya itu terjadi di sebuah desa di daerah Ki Anyar, Bali. Dan cerita ini benar-benar terjadi. Dan ini juga akhirnya membuktikan gimana ngerinya ilmu ini kalau disalahgunakan karena dendam pribadi. Tentu dalam cerita ini, untuk menjaga privasi dan menghormati keluarga yang bersangkutan, semua nama tokoh dan juga lokasi spesifiknya kami samarkan. Nah, kita sebut saja korbannya ini namanya Bliwayan. Bliwayan ini usianya ketika mengalami peristiwa ini, itu usia beliau sekitar 40 tahunan. Dia ini tulang punggung keluarga, beliau punya istri dan punya 2 orang anak yang mereka semua masih sekolah. Pekerjaan sehari-hari Bliwayan ini, beliau adalah pengrajin ukiran kayu. Dan kalau pas lagi musim tanam, dia juga turun ke sawah nggarap lahan warisan keluarganya. Jadi kalau dilihat secara fisiknya, Bliwayan ini orangnya sehat banget. Badannya juga kekar, karena ya dia rajin kerja fisik tiap hari. Dan dia ini bukan tipe orang yang suka begadang nggak jelas ataupun mabuk-mabukan di malam hari. Jadi hidup Bliwayan itu ya lurus-lurus saja. Kalau pagi dia berangkat ke bengkel kayunya, sorenya dia ke sawah, malamnya dia harus sudah kumpul sama anak istri. Jadi kalau kita gambarkan suasana desa tempat Bliwayan tinggal itu, tempat tinggalnya itu tipikal desa di Ki Anyar pada umumnya. Desanya asri, tenang, tetangganya itu guyub-guyub dan adat istiadatnya juga masih dipegang kuat. Dan di desa yang sama, agak di pinggiran dekat area pepohonan bambu sana itu ada seorang perempuan tua yang tinggal di situ. Nah, kita sebut saja namanya Mensari. Mensari ini nama samaran, teman-teman. Mensari ini seorang janda tua yang memang orangnya itu jarang banget bergaul atau ngobrol lama-lama sama tetangga. Dan pekerjaan sehari-hari beliau ini adalah jualan sesajen bunga untuk sembahyang dan juga jual perlengkapan upacara di pasar tradisional desa. Mensari ini sosoknya itu pendiam. Jadi kalau diajak ngobrol, dia selalu jawabnya itu seperlunya. Dan kalau pas ngelihat orang, itu sering banget membuat orang yang dilihat itu ngerasa nggak nyaman. Jadi ya selama ini nggak ada yang berani ngeledek ataupun cari masalah sama dia. Nah, warga desa ini sebenarnya sudah lama punya kecurigaan dengan Mensari. Tapi karena di Bali ini orangnya juga nggak gampang nuduh tanpa bukti, warga memilih untuk ya biasa saja dan menjaga jarak aman. Jadi petaka bagi Bliwayan itu dimulai dari sebuah kejadian yang sepele banget. Jadi ceritanya pas subuh-subuh hari itu, kondisi masih gelap, Bliwayan ini buru-buru, dia mau ke pasar karena dia mau beli beberapa keperluan bengkel kayu dan juga beli beberapa titipan istrinya. Nah, kondisi pasar waktu itu rame banget, orang-orang ini desak-desaan. Bliwayan itu jalan agak cepat ngelewati lorong pasar, dan pas dia belok itu, waktu itu ada orang bawa keranjang gede dari arah depan. Bliwayan otomatis geser badannya agak ke pinggir. Nah, disitulah dia nggak sengaja kakinya ini nyenggol keranjang anyaman bambu tempat Mensari naruh dagangan canang sarinya. Akhirnya karena kesenggol itulah, beberapa canang jualan Mensari itu jatuh ke tanah, dan tanahnya ini juga kebetulan becek. Bliwayan kaget, dia langsung berhenti, dia jongkok, langsung dipungut lah canang-canang yang jatuh itu, sambil dia minta maaf berkali-kali ke Mensari. Intinya Bliwayan waktu itu ya minta maaf dengan bahasa Bali. Dia bilang, "Mimi ampurayang, tiang sing sengaja, tiang buru-buru lah." Dia bahkan nawari untuk ganti rugi. Tapi Mensari ini nggak ngomong, dia diem. Dia cuma ngambil canang itu dari tangan Bliwayan, terus pas waktu Bliwayan ngelihat wajah Mensari, Mensari itu ngeliatin Bliwayan itu dengan tatapan yang nggak enak pokoknya. Pokoknya ngelihatnya itu kayak sesuatu banget. Dan dia nggak merespon Bliwayan yang minta maaf itu. Ya karena waktu itu merasa Bliwayan ini sudah minta maaf, dan memang Bliwayan ini juga lagi buru-buru, akhirnya dia pamit dan melanjutkan jalan. Dia pikir ya urusannya sudah selesai. Nah, 2 hari setelah kejadian di pasar itu, Bliwayan ini pulang dari bengkel kayu. Dia pulang itu agak cepat dari biasanya. Nah, di situ istrinya sempat heran dan nanya, "Lu kenapa Bli kok pulang cepat tumben?" Bliwayan cuma bilang kalau pundaknya itu kerasa berat banget.
Jadi dia bilang ke istrinya, dia tuh kayak habis mikul benda berat seharian. Padahal hari itu dia ini kerjanya ya cuma ngukir benda-benda kecil. Akhirnya malam itu Bliwayan ini tidur di awal, dan besok paginya Bliwayan ini tiba-tiba nggak bisa bangun dari kasur. Jadi tiba-tiba dalam waktu semalam itu dia sakit parah yang benar-benar nggak masuk akal sakitnya. Badannya itu demam tinggi tapi dia ngerasa kedinginan sampai menggigil. Istrinya langsung manggil perawat desa buat memeriksa suaminya itu, terus sempat dikasih obat penurun panas biasa. Tapi obat medis ini sama sekali nggak ngaruh. Dan masuk hari ketiga kondisi Bliwayan ini makin parah. Dia sama sekali nggak bisa nelan makanan kayak biasanya. Pokoknya makanan-makanan yang agak keras itu nggak bisa ditelan. Bahkan minum air putih pun itu juga sering dimuntahkan lagi. Akhirnya nggak sampai seminggu, kondisi badan Bliwayan ini jadi kurus banget. Kulitnya itu jadi pucat. Tapi ada lagi yang membuat keluarga Bliwayan ini shock berat. Jadi waktu itu mereka menyaksikan sendiri perutnya Bliwayan itu makin hari makin keras dan makin membesar, kayak orang yang kena penyakit busung lapar itu. Perutnya itu kalau dipegang itu keras banget, kayak ada batu di dalamnya, bukan kayak perut buncit biasa. Terus ditambah lagi urat-urat di sekitar perutnya itu kelihatan menonjol dan ada warna kayak biru-biru kehitaman. Disitulah keluarganya panik. Mereka akhirnya langsung bawa Bliwayan ke dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit besar di kota. Nah, Bliwayan ini akhirnya menjalani berbagai macam tes, mulai dari cek darah, lengkap semua, USG perut juga, sampai di ronsen juga sudah. Dan dokter ini sempat curiga waktu itu. Jadi dokter ini sempat bilang bahwa ini semua kayaknya ada hubungannya sama liver atau tumor. Tapi pas hasil lab atau ronsennya keluar itu, dokternya sendiri ini sampai kebingungan. Hasil cek darahnya normal, nggak ada infeksi bakteri atau virus yang parah. Hasil ronsen dan USG perutnya itu juga bersih semua, nggak ada tumor, nggak ada pembengkakan organ dalam, dan nggak ada cairan yang berlebih, pokoknya semua normal. Secara medis dari kertas hasil lab, Bliwayan ini dinyatakan sehat. Sehat, normal, nggak ada apapun, tapi secara fisik di depan mata, pokoknya siapapun yang ngelihat Bliwayan, ini orang sekarat. Jadi dokter waktu itu, karena mereka juga bingung, nggak tahu mau ngasih treatment apa selain infus vitamin, dokter akhirnya menyarankan keluarga untuk segera membawa Bliwayan pulang dan rawat jalan. Tapi di situ ada salah satu pihak rumah sakit. Nah, menurut keterangan istri dari Bliwayan, waktu itu ada satu orang, entah beliau ini dokter atau salah satu perawat, pokoknya dia ini sempat bilang ke keluarga Bliwayan supaya segera membawa Bliwayan ini ke dukun yang biasa mengatasi hal-hal semacam ini. Artinya si orang ini tuh berpendapat bahwa penyakit yang dialami Bliwayan ini bukan lagi penyakit medis. Jadi di beberapa daerah di Jawa maupun di Bali, ketika ilmu medis ini sudah angkat tangan dan hasil lab dibilang bersih padahal fisiknya hancur, orang pasti langsung tahu dan orang pasti sadar kalau ini adalah urusan gaib. Jadi disitulah keluarganya Bliwayan ini mulai sadar bahwa Bliwayan ini terkena teluh atau kiriman energi negatif dari seorang yang mungkin belajar ilmu Aji Pangiwa. Dan serangan ilmu leyak ini memang polanya seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa pelaku leyak sejati ini jarang banget melakukan pembunuhan fisik secara langsung atau brutal. Serangan mereka itu lebih bersifat penyakit non-medis dan mengirim energi negatif yang tujuannya memang membuat korbannya itu menderita pelan-pelan. Tujuannya buat balas dendam memang ataupun pamer kekuatan juga. Jadi setiap pengamalan biasanya sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari, suhu di dalam kamar Bliwayan itu langsung turun drastis. Pokoknya jadi dingin banget. Ditambah lagi, anjing-anjing peliharaan di sekitar rumah tetangga ini mulai menggonggong dengan nada yang aneh. Jadi bukan dengan gonggongan yang marah, tapi suaranya itu melolong. Melolong kayak anjing yang ketakutan. Dan di jam-jam itulah Bliwayan itu pasti selalu kebangun dan matanya melotot. Dia kayak orang bingung, dia selalu meronta-ronta sambil terus megangin lehernya kayak orang yang kecekik. Terus dia bakal muntah darah yang banyak banget di lantai kamarnya. Nah, darah yang dimuntahkan itu warnanya merah kehitaman dan baunya, ini pengakuan dari istri Bliwayan sendiri, baunya itu bukan amis darah biasa. Baunya mirip banget sama bau daging busuk yang sudah ditinggal berhari-hari. Bau busuk ini itu sering nempel di kamar berjam-jam, meskipun muntahnya itu sudah dibersihkan. Bahkan istrinya Bliwayan itu sering kali membersihkan itu selalu pakai cairan pembersih lantai. Ditambah lagi disinfektan, pokoknya apapun itu dilakukan supaya baunya ini hilang.
tapi tetap baunya itu masih nempel. Nah, istri dan anak-anak Bliwayan ini cuma bisa nangis memeluk bapaknya setiap malam. Karena mereka nggak tahu harus minta tolong kemana lagi. Dan di saat yang sama ada pengakuan dari beberapa warga tetangganya Bliwayan. Mereka itu sempat ngelihat ada pemandangan yang membuat mereka merinding. Jadi beberapa warga desa yang rumahnya kebetulan posisinya agak tinggi, pas mereka kebangun, ada satu orang yang kebangun di tengah malam, dia ini mau buang air kecil. Itu dia bangun di tengah malam. Nah, mereka mengaku mereka ini pernah ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri ada kayak sebuah cahaya di udara. Mereka ngelihat ada bola api yang warna merah, itu kayak melayang. Jadi bola api ini katanya keluar dari atap rumahnya Mensari. Bola api itu terbang terus melewati pucuk-pucuk pohon kelapa itu dan itu jelas muncul dari rumah Mensari langsung menuju ke arah pekarangan rumah Bliwayan. Nah, dalam tingkatan ilmu leak, wujud yang dilihat warga itu namanya ndas leak. Menurut warga sekitar ini adalah ilmu tingkat menengah, di mana si praktisi ini sudah mulai menguasai elemen api dan dia bisa memproyeksikan energinya jadi wujud kepala terbang dengan organ dalam tubuh yang gantung dan mengeluarkan api itu. Wujudnya itu memang kelihatan kayak bola api yang melayang-layang. Jadi kita bisa membayangkan betapa ngerinya posisi keluarga Bliwayan dan juga tetangga-tetangga sekitar. Dan karena ada beberapa orang atau beberapa tetangga yang melihat kemunculan bola api itu dari rumah Mensari, pasti semua orang mengarah ke Mensari, pelakunya ini. Dan ini kalau terjadi di daerah lain di Indonesia, pasti besok paginya warga desa sudah ngumpul bawa obor dan mungkin bawa parang, bawa senjata, dan langsung nuduh orang itu sebagai dukun santet, terus rumahnya pasti dibakar habis dan orangnya dibunuh. Tapi di Bali, ini kita nggak bakal menemukan berita seperti itu. Masyarakat Bali ini punya aturan adat dan hukum sosial yang luar biasa ketat soal seperti ini, yang seperti kami jelaskan tadi. Jadi biarpun satu desa waktu itu sudah curiga sama Mensari, mereka nggak bakal berani main hakim sendiri. Kenapa? Karena dalam hukum negara dan hukum logika fisik, pembuktiannya itu nggak ada. Jadi kita nggak bisa membuktikan bola api itu adalah Mensari, apalagi di depan polisi. Selain itu, orang Bali sangat menjunjung tinggi etika spiritual. Mereka tahu, kalau lawannya menggunakan ilmu gaib, maka yang menyelesaikannya juga harus lewat jalan belakang alias perang gaib. Perang ini harus dilakukan secara senyap tanpa keributan fisik. Akhirnya karena kondisi Bliwayan ini sudah kritis banget dan mungkin nggak bakal tahan lebih dari seminggu lagi, pamannya Bliwayan mengambil keputusan tegas, mereka nggak bisa nunggu lagi. Akhirnya keluarganya itu membawa Bliwayan malam itu juga ke rumah seorang Balian atau seorang dukun penyembuh yang beliau ini sangat dihormati. Jadi beliau ini tinggal di desa tetangga. Jadi Balian ini adalah seorang praktisi yang mendalami aji panengan atau ilmu kanan. Rumah Balian ini biasa saja, tenang rumahnya, nggak ada kesan norak seperti rumah dukun, dan rumahnya nggak gelap atau rumah-rumah serem kayak di film-film itu. Suasananya itu tenang. Dan begitu mau memasuki rumah Balian ini, mulai tercium aroma dupa yang wangi. Dan pas waktu Bliwayan ini dipapah masuk ke ruang praktiknya, si Balian ini nggak banyak tanya, dia cuma duduk bersila, matanya itu nutup, dan dia mulai menyiapkan banten atau sajen khusus. Disitulah dia mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa Kawi yang suaranya berat dan suaranya itu terdengar sampai seluruh ruangan. Jadi seolah-olah beliau itu melacak jejak energi negatif yang nyerang di perutnya Bliwayan. Akhirnya setelah ritual pelacakan itu selesai, si Balian ini buka mata, dia bilang ke istrinya Bliwayan, suami kamu ini nggak sengaja buka pintu celaka buat dirinya sendiri. Jadi ini pernah membuat orang tersinggung di pasar. Ya intinya orangnya sakit hati terus nyimpen dendam. Dari situlah energinya ini dikirim. Nah istrinya Bliwayan langsung inget kalau suaminya memang pernah cerita. Bliwayan memang pernah cerita ke istrinya. Dia pernah cerita soal nyenggol dagangan canangnya Mensari beberapa minggu yang lalu. Tapi yang mereka mikirnya itu cuma kejadian biasa. Ternyata dasar dari serangan gaib yang hampir membuat Bliwayan ini mati, ini murni cuma karena rasa dendam dan rasa tersinggungnya si manusia itu sendiri. Ini bukan karena ilmunya yang secara bawaan sudah jahat, bukan. Ilmu Aji Pangiwa itu cuma alat. Dan manusianya lah yang menentukan alat itu dipakai buat apa. Akhirnya Balian itu menyuruh Bliwayan untuk berbaring. Di situ beliau mulai melakukan ritual penyerangan balik secara astral.
Jadi pertarungannya ini murni terjadi di dimensi yang nggak kasat mata. Dan ini adalah adu kekuatan energi batin dan adu mantra. Proses ini memakan waktu kira-kira beberapa jam lah, sampai menjelang subuh waktu itu. Si Balian di situ terus merapalkan mantra sambil menepuk-nepuk pelan beberapa bagian tubuh Bliwayan menggunakan air suci. Terus tiba-tiba Bliwayan ini batuk. Batuknya itu keras banget. Di sini istrinya itu sudah mulai panik. Takutnya Bliwayan ini malah semakin parah. Pokoknya waktu itu Bliwayan batuk keras dan di situ dia muntah lagi. Tapi yang keluar waktu itu cairan bening kental yang baunya itu menyengat banget. Dan setelah muntah itulah Bliwayan langsung lemes dan dia langsung ketiduran. Pokoknya setelah ritual itu Balian ini langsung masuk ke dalam kamar dan gak keluar-keluar lagi. Selanjutnya sekitar setengah jam, gak tahu waktu itu apakah yang keluar ini anak dari Balian atau siapa, pokoknya dia ini perempuan muda. Dia keluar terus dia ini bilang ke istrinya Bliwayan, nanti sekitar 1 jam lagi, kalau Bliwayan sudah bangun silahkan kalian pulang ke rumah. Nah terus setelah ngomong ini perempuan itu masuk lagi dan gak keluar lagi. Begitu juga si Balian, beliau gak keluar-keluar lagi. Dan ternyata benar sekitar hampir 1 jam lah setelah itu Bliwayan ini bangun. Dia pas bangun itu kayak orang yang baru bangun tidur, pokoknya seger banget wajahnya. Dia bilang ke istrinya, katanya dia ini kayak tidur lama banget dan pules banget, badannya itu jadi seger. Dia juga bilang kalau sudah gak sakit lagi. Ya setelah itu mereka pun pulang. Akhirnya keesokan paginya istrinya ini dibangunkan sama Bliwayan. Bliwayan itu bilang dia lapar banget, rasanya itu kayak pengen makan terus. Istrinya juga ikut senang mendengar ini. Dan terhitung seharian itu Bliwayan ini makan terus. Bangun tidur makan. Selang 3 jam makan lagi. Dan kira-kira sekitar semingguan Bliwayan istirahat di rumah, akhirnya berat badannya itu jadi naik lagi. Setelah itu Bliwayan bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Nah setelah Bliwayan kembali beraktivitas itu, dia sama sekali nggak punya dendam pada pelakunya. Meskipun dia yakin bahwa pelakunya ini adalah Mensari, tapi Bliwayan tetap nggak mau nuduh. Dia tetap biasa aja dan berusaha untuk nggak dendam. Nah tiba-tiba pada satu hari siang itu, sekitar jam 2 siang, waktu itu pas Bliwayan ini baru pulang dari sawah, baru saja dia ini mau tidur siang, istrinya ini masuk rumah sambil kayak heboh. Jadi dia bilang ke Bliwayan katanya Mensari itu tiba-tiba sakit parah dan dia nggak bisa bangun dari kasur sama sekali. Katanya Mensari ini demam tinggi dan teriak-teriak kesakitan megangin perutnya terus. Nah parahnya ada 2 anaknya Mensari dan juga cucu-cucunya yang cucu-cucunya ini juga sudah dewasa semua. Mereka ini seolah-olah nggak mau tahu ketika Mensari sakit parah. Mereka seolah benar-benar cuek. Sampai akhirnya ada saudara dari jauh yang datang menjenguk Mensari. Dan dari saudaranya inilah Mensari kemudian dibawa ke rumah sakit. Semua biayanya itu ditanggung sama saudaranya ini. Tapi nggak sampai 2 hari berada di rumah sakit, Mensari dikabarkan meninggal. Dan dalam dunia spiritual Bali, ini adalah hukum sebab akibat yang mutlak. Ketika sebuah ilmu teluh berhasil dikalahkan oleh praktisi aji panengan, maka energi negatif itu bakal memantul atau berbalik menyerang si pengirimnya sendiri dengan kekuatan yang sama atau bahkan lebih parah karena dia kalah kuat sama si Balian. Jadi setelah Mensari meninggal itu nggak serta-merta warga sekitar menyalahkan dan menuduh Mensari sebagai pelakunya. Mereka semua itu seolah memahami apa yang terjadi dan ya mereka terus melanjutkan hidup mereka masing-masing. Semuanya kembali normal kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi dari kisah ini kita harus tetap mengambil pelajaran, baiknya jaga perkataan sama orang lain dimanapun kita berada dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Nah sekarang teman-teman, kita bahas apa yang terjadi dengan layak di abad 21 ini. Di era di mana Bali ini menjadi salah satu tujuan wisata nomor 1 di dunia. Dan teman-teman perlu tahu bahwa kapitalisme dan industri pariwisata ini melakukan sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh para raja di masa lalu. Jadi industri pariwisata Bali sudah menjinakkan wujud layak dan menjadikannya komoditas ekonomi. Nah, teman-teman kalau pergi ke pasar seni Sukawati atau jalan-jalan di sekitaran Legian, Kute, atau ke toko oleh-oleh, kalian akan melihat banyak kaos dengan motif wajah layak. Dan juga ada topeng-topeng layak yang dijual bebas sebagai souvenir. Dan juga ada gantungan kunci bergambar rangda. Wujud layak yang dulunya sangat sakral, rahasia, dan sangat ditakuti, sekarang ini sudah banyak disablon, di kaos-kaos, dijadikan oleh-oleh Bali.
Nah, selain itu, kesenian tradisional seperti tari barong yang menceritakan pertempuran abadi antara kebaikan yang disimbolkan oleh barong melawan kejahatan yang disimbolkan oleh Rangda atau Leak, ini sudah banyak dipentaskan di desa-desa wisata seperti Batu Bulan misalnya. Jadi secara antropologis ini adalah bentuk pemisahan dari hal gaib. Topeng Leak yang dipakai penari di panggung atau topeng yang dibeli turis, ini sebenarnya adalah topeng kosong. Topeng itu nggak berisi energi magis dan nggak ada mantra-mantra apapun di situ, murni hanya sebagai properti seni hiburan. Tapi di balik riuhnya pariwisata di Bali, ilmu Leak yang asli ini nggak pernah mati. Praktik Aji Pangiwa ini mungkin sudah menyingkir dari pusat keramaian wisata dan mereka mundur ke pelosok-pelosok desa di kabupaten yang masih menjaga tradisi kuat, seperti misalnya di Ki Anyar, Bangli, Karangasem, maupun di Kelungkung. Nah, di desa-desa tua ini, aktivitas ngerai di kuburan desa itu masih terus berlangsung. Ilmu peninggalan era Kerajaan Kediri ini masih dijaga dengan ketat oleh para penerusnya, diwariskan dari kakek ke cucunya. Dan ada satu fakta atau mitos lapangan yang sangat terkenal di kalangan praktisi keilmuan Nusantara, bahwa kenapa Leak Bali itu jarang atau hampir nggak pernah terdengar beroperasi di luar Pulau Bali, misalnya di Pulau Jawa atau Lombok. Karena dalam literatur spiritual, ilmu Leak itu punya kelemahan geografis yang sangat spesifik. Energi Aji Pangiwa ini sangat terikat pada teritorial kekuasaan spiritual Pulau Bali. Kekuatan mereka ini bersumber dari taksu tanah Bali, bersumber juga dari kuburan adat dan persimpangan jalan desa setempat. Dan ada hukum spiritual yang tidak tertulis yang mengatakan bahwa energi ilmu Leak, terutama tingkat menengah ke bawah, ini akan luntur, akan netral atau hancur ketika mereka menyeberangi lautan luas atau air asin yang memisahkan pulau. Dan mungkin teman-teman juga pernah mendengar tentang ini. Air laut yang mempunyai elemen garam murni itu dianggap sebagai pembersih terkuat yang bisa menghancurkan ikatan gaib. Jadi karena inilah, sangat sulit bagi seorang Leak untuk mengejar targetnya yang sudah menyeberang dan melarikan diri melewati Selat Bali. Tapi pantangan ini itu konon nggak berlaku bagi praktisi tingkat pamungkas atau yang master tingkat atas itu, yang sudah mencapai tingkatan mukso spiritual. Mereka ini diyakini nggak lagi terikat oleh batas fisik air laut. Meskipun jumlah mereka itu sangat langka dan mereka juga tidak tertarik mencampuri urusan manusia biasa di luar pulau. Nah teman-teman, rentetan fakta historis beda lontar dan juga analisis antropologis tentang ilmu Leak Bali ini adalah bukti bahwa Nusantara kita itu memiliki perpustakaan ilmu pengetahuan gaib yang sangat kaya, sangat terstruktur, dan sangat logis kalau dilihat dari kacamata budayanya sendiri. Pelajaran pertama adalah tentang jangan menghakimi budaya orang lain dengan standar, misalnya standar film-film horor. Selama ini banyak dari kita yang takut dengan Leak karena kita menganggapnya Leak itu sebagai hantu penasaran yang mencari tumbal. Leak ini adalah manusia yang menuntut ilmu. Mereka juga punya etika, mereka punya aturan lontar, dan mereka ini mempraktekkan itu sebagai bagian dari ekosistem keseimbangan alam. Jadi menghormati mereka bukan berarti kita harus ikut mempraktekkannya juga, melainkan mengakui bahwa ada kekuatan lain di alam semesta ini yang bekerja di luar pemahaman kita. Dan pelajaran kedua adalah tentang keseimbangan kosmis. Orang Bali mengajarkan kepada kita realitas kehidupan yang paling jujur, bahwa tidak ada kebaikan yang absolut tanpa adanya keburukan. Penyakit itu diciptakan supaya manusia bisa menemukan obatnya. Ilmu hitam ada supaya manusia selalu ingat untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan mencari ilmu perlindungan. Alam semesta ini bukan tentang menghancurkan salah satu pihak, tapi tentang bagaimana kita hidup berdampingan, menjaga harmonisasi dan membatasi supaya kegelapan tidak menelan cahaya. Dan pelajaran terakhir yang paling penting adalah kejahatan terbesar itu selalu datang dari manusia, bukan ilmu ini, ilmu itu. Lontar Pangiwa ini hanyalah sebuah buku teks yang berisi rumus energi. Lontar itu tentu benda mati. Jadi yang membuat ilmu Leak menjadi jahat, yang membuat bola api itu menyerang orang lain, ini adalah rasa iri, rasa dengki, dendam, dan juga hawa nafsu dari manusia yang mempraktikkannya. Sama seperti halnya sebuah pisau bedah. Kalau pisau bedah ini di tangan dokter, pisau itu bisa menyelamatkan nyawa pasien. Tapi di tangan seorang pembunuh yang dikuasai dendam, pisau itu akan merobek leher orang yang nggak bersalah. Jadi jangan salahkan ilmunya, salahkan manusianya. Dan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kalau teman-teman berlibur atau menetap di Pulau Bali, bersikaplah sopan, jangan takabur,
Jangan juga nantang hal-hal gaib dan jangan juga membuang kotoran sembarangan di persimpangan jalan maupun di kuburan. Dan hargailah adat istiadat setempat. Demikian cerita yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.